Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul aliyyul azim. Ta'zim, kemuliaan lagi dimuliakan Allah, dan kita cintai, dan kita harapkan doanya dan bimbingannya. Abuya kita di Paul Labuan Haji beserta Inya dan Umi, kita doakan di masa tua Abuya, Allah panjangkan umur Abuya, Allah sampaikan hajat dan cita-cita Abuya, amin. Dan juga ta'zim pada yang mulia hadir pada malam yang berbahagia ini, Abu muda yang jauh-jauh dari Labuan Haji menempuh perjalanan yang begitu luar biasa. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Abu muda dan kami dan rombongan, dan juga hadir cucu daripada Abuya atau anak kandung daripada Abu muda, Abu Putih Fijir Rahmani Wali. Mudah-mudahan kita doakan Abu muda beserta Umi dan keluarga terus Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat beliau, amin. Dan juga penghormatan ta'zim kami pada Bapak Dandin yang telah hadir, pada Bapak PM, pada Bapak Muspika atau Musul Muspika, Pak Camat, Bapak Kapolsek, dan juga kehormatan kami kepada Wali Nangro Kabupaten Aceh Singkil, dan juga para gubernur-gubernurnya, para pembantu-pembantu wali, dan juga hadir Bapak DPRK Kabupaten Aceh Singkil, dan juga istimewa guru-guru kami Abi Herman, Guru Herman, dan Abi Khalidin, dan guru-guru yang lain, dan khalifah-khalifah Abuya, dan pembantu-pembantu guru-guru dan wali-wali Nangro. Dan juga istimewa pada keluarga besar kawan kami, sahabat kami Tengku Musdar atau Pak Haji, Pak Asbi, dan Ibunda Hajah dan keluarga besar. Mudah-mudahan kenduri Maulid Nabi ini mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW daripada dunia sampai di akhirat kelak esoknya, amin ya rabbal alamin. Juga kecintaan ta'zim kami kepada guru-guru yang tidak kami sebutkan nama, tidak kami sebutkan gelar, tokoh adat, tokoh agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kecintaan kepada seluruh hadirin hadirat, kaum ibu, kaum ayah, para pemuda pemudi yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Juga teristimewa para khadam-khadam umat yang luar biasa berkhidmat sampai pada malam yang berbahagia ini. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini, ibu-ibu, alhamdulillah saya di dalam beberapa bulan memang banyak mengikuti Abu muda, baik berdakwah
dan juga bersilaturahmi. Sebab beliau di mana pergi, kami ibu-ibu kalau pergi sama abu muda ini enggak boleh tanya-tanya pulang. Kapan pergi enggak tentu kapan pulang. Jadi silaturahmi yang tidak putus-putus. Saya pun malam ini agak menggigil juga. Sebab saya biasanya sopir, kalau enggak sopir satu, sopir dua. Tiba-tiba malam ini disuruh ceramah maulid. Jadi saya coba-coba, apakah bisa, apakah enggak. Nanti abu yang menilai. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita sama-sama merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya, kenapa perlu kita adakan Maulid Nabi? Padahal Nabi itu kan manusia. Benar. Tetapi perlu kita ulang-ulang kaji kembali ibu-ibu bapak-bapak. Diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwasanya makhluk yang pertama Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita cari daripada konteks hakikat, memperingati Maulid Nabi ini hampir-hampir wajib. Hampir-hampir wajib, bukan sunnah. Sebab dalam hadis kudusi juga disampaikan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul khalaik. Jikalau tidak ada sosoknya yang namanya Muhammad, kalau bahasa kami di sana lat batat kaye bate syangguk kure, semuanya itu tidak ada kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Maulid ini ibu-ibu bapak hampir-hampir wajib. Kita perlu memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ini beda dengan kita. Ini perlu kita sering-sering mendengar sejarah Nabi. Maka dalam ungkapan Arab disampaikan, Muhammadun basyarun walaysa ka basyarin lakinnahu Muhammadun yaqutun bainal hajar. Maknanya Muhammad itu manusia, tapi tidak sama seperti manusia biasa. Dia manusia bu, tapi tidak sama seperti manusia biasa. Dia makannya beda kayak kita bu. Kalau kita makan batang buah, tapi Nabi tidak. Kalau kita makan berabui-rabui, pacah pinggan-pinggan. Nabi tidak. Nabi minum, beda minum Nabi dengan kita. Nabi tidur, beda tidur Nabi dengan dia manusia, tapi tidak sama seperti manusia biasa. Akan tetapi beliau bagaikan permata bainal hajar, di antara batu-batu biasa. Maka bagi kita memperingati Maulid Nabi ini adalah tanda syukur kita. Yang pertama, syukur kita Allah jadikan kita umat yang terakhir dan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini ibu-ibu, dari mulai dalam kandungan sudah nampak beda. Sudah nampak beda. Ini kadang-kadang ada yang bertanya, sama tuanku Nabi dengan Aminah mengandung dengan kami, beda bu. Beda. Aminah mengandung perutnya tidak besar. Awak bu gadang poiwak. Seolah-olah dua orang waktu lahir 1,2 kilo setengah. Tak sampai 2 kilo, tapi beratnya kayak buah timun kita. Beda yang dikandung pencuri sawit. Tapi Nabi ini dalam kandungan sudah nampak beda. Aminah mengandung tidak sama seperti kita mengandung. Maka dalam kitab Al-Barzanji dijelaskan,
wa utiyat ummuhu fil manam innaki qad hamalti sayyidil alamin khairil bariyah. Ibu Nabi itu bermimpi, duhai Aminah, sesungguhnya kamu mengandung manusia, pangulu sekalian alam, wa khairil bariyah, yang kamu kandung ini duhai Aminah sebaik-baik manusia. Maka dalam riwayat yang lain ibu dalam Barzanji dijelaskan, Siti Aminah ini dah mulai didatangi mimpi-mimpi yang baik. Ibu-ibu ada juga mimpi kan? Tapi setan kuala yang datang. Setan laut, setan penghuni tak apa-apa, aduh kuala baru datanglah. Nabi ini sudah mulai ada tanda. Dalam cerita juga dijelaskan, Jibril mengulang-ulang Siti Aminah membawa buah-buahan dari surga. Kita buah mangga kita minta sama suami 3 hari mendapat. Tapi Siti Aminah ini buah-buahan itu datang dari surga yang diantarkan oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat lain, ruh-ruh para nabi mengunjungi Siti Aminah, mencaliak-caliak Siti Aminah. Siti Aminah sudah tahu bahwasanya yang dikandungan itu adalah Sayyidil Alamin, penghulu sekalian alam. Maka Aminah ini sudah siap. Apa yang terjadi dia sudah siap, karena dari mulai dalam kandungan dia sudah datang tanda-tanda perbedaan bayi ini dengan bayi-bayi yang lain. Singkat cerita ibu-ibu, ini kalau kita bercerita tentang Nabi nggak dapat Abu ceramah nanti. Kata ulama, kalau kita bercerita tentang Nabi ibu-ibu nggak cukup umur, kan nggak mungkin nggak pulang-pulang kami malam ini. Jadi cerita yang ingat-ingat saja. Jadi kalau mau dengar habis, undang kami lagi ibu-ibu, sambung nanti. Nah ibu, tapi berpikir-pikir jauh singkil ibu, jauh. Kata Abu lagi, ini Abi Numpus nggak apa kita pulang nih, ada begal nanti nggak nyampe akhirnya. Jadi bermalam kami sini ibu-ibu. Nah singkat cerita ibu-ibu, Siti Aminah ini mengandung minggu berganti dengan bulan, bulan berganti dengan bulan, penuh 9 bulan. Hari Senin 12 Rabiul Awal terjadi kejadian yang hebat di kota Makkatul Mukarramah. Semua penduduk Makkah bertanya-tanya, apa kejadian, apa kejadian. Salah satu kejadiannya, ada patung-patung berhala di sekeliling Ka'bah itu hancur bu. Patung-patung itu hancur dengan sendirinya, padahal tidak ada orang yang memukulnya, tidak ada orang yang meruntuhkannya, tapi patung itu hancur. Mereka bertanya-tanya, apa kadang apa nandak kiamat, patung hancur. Kemudian bangunan-bangunan yang tempat mereka beribadah itu hancur. Kemudian ada satu api di Persia, yang api tersebut dihembus nak do padam, disiram pun nak do padam, tapi api itu mati sendirinya pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Kemudian ada sejarah yang hebat bu. Tiba-tiba di suatu rumah di kota Makkah itu, cahaya yang sampai ke negeri Busra, sampai ke negeri Syam. Mereka melihat, mencari di mana cahaya, di mana cahaya. Rupanya cahaya itu ada di suatu rumah di kota Makkah, yaitu rumah Abu Talib. Ketika mereka melihat bahwasanya cahaya itu keluar daripada wajah seorang bayi laki-laki yang dibuat nama oleh kakeknya, ada yang mengatakan yang dibuat nama oleh ibundanya, ada juga yang mengatakan yang nama itu, nama bayi itu adalah Muhammad. Luar biasa kejadian itu. Dari mulai lahirnya kejadian-kejadian yang aneh atau irhas ini sudah mulai terjadi
dari mulai dalam kandungan sampai di ketika lahirnya, Bu. Ibu-ibu waktu lahir ada keluar cahaya? Mana ada mati lampu sering, Ustaz? Sebab beda, jauh berbeda. Kemudian ada seorang perempuan. Seorang perempuan itu namanya Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah ini, ibu-ibu, dia melaporlah. Dia melapor kepada Abu Lahab, melapor kepada Abdul Muttalib, cucu sudah lahir, keponakan sudah lahir. Maka adat kota Makkah, karena ibunda Aminah ini mulai lemas karena baru melahirkan, Nabi disusuilah oleh Suwaibatul Aslamiyah, kemudian disusui juga oleh seorang perempuan yang suci di kota Makkah itu, Halimatus Sa'diyah. Singkat cerita, ibu-ibu, Nabi hidup dalam keadaan berbeda dengan anak-anak yang lain. Beda, Bu. Juga diceritakan dalam kitab Al-Barzanji, perkembangan hidup Nabi ini, ibu-ibu, satu hari Nabi seolah-olah anak bayi lain 1 bulan, Bu. Satu hari Nabi seolah-olah perkembangan bayi seperti umur 1 bulan. Umur 9 bulan Nabi sudah fasih berbicara. Umur 9 bulan Nabi sudah mulai bermain-main dengan anak-anak kota Makkah. Umur 3 bulan Nabi sudah mulai berdiri dengan kuat dengan tumitnya. Sudah nampak beda dari mulai kecilnya. Maka Nabi hiduplah dengan ibunda. Tak lama pun, umur 6 tahun wafat Aminah binti Wahab ini. Kemudian dididik oleh kakeknya sampai umur 8 tahun wafat pula kakeknya. Kemudian dididik pula lah Nabi oleh pak uwonya atau pamannya, Abu Talib. Lama Nabi dengan Abu Talib ini, ibu-ibu. Maka dalam kehidupan Nabi ini ada 3 orang Abu. Ada namanya Abu Talib, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Maka Abu ini nggak baik semuanya, berbeda-beda paloohnya. Dalam kampung kita ada juga nih. Nah, kalau kita banyak jumpa Abu Talib, ada juga enaknya. Abu Talib ini dia berzikir nggak mau. Tapi kalau minta uang, minta beli aqua, uang teratak itu diberikan. Tapi ajak dia, bang, ayo kita berzikir. Tunggu dulu, pokoknya kalian aja, saya nanti berzikir. Itu Abu Talib. Dia nggak ikut, tapi dia membantu orang berzikir. Dia menjadi pengaman orang berzikir. Ini dialami oleh Nabi. Beribu kali Nabi menawarkan pamannya itu bersyahadat. Abu Talib tetap tidak mau. Tapi kata Abu Talib, siapa yang mengganggu kamu nak, pamanmu lawan. Maka ibu-ibu, setelah umur Nabi 25 tahun, Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Kemudian Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Umur Nabi 50 tahun wafatlah paman yang tercinta, Abu Talib. Maka riwayat menjelaskan, ketika wafat Abu Talib, disitulah orang mulai berani mengganggu Nabi. Sebab nggak ada lagi backingnya, Bu. Nggak ada lagi orang yang menjadi bodyguardnya. Pamannya sudah wafat, sudah meninggal dunia. Maka Nabi mulai diganggu lagi dakwahnya oleh orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu. Singkat cerita, ibu-ibu, di dalam perjalanan dakwah Nabi ini, Nabi mulai datang mukjizat-mukjizat. Kejadian yang aneh terjadi sebelum diangkat menjadi Nabi. Itu namanya irhas. Kejadian yang aneh setelah diangkat menjadi Nabi, itu namanya mukjizat. Maka nampaklah mukjizat-mukjizat dengan kesabarannya,
dengan ketabahannya, dengan kerendahannya dia berdakwah. Tapi agama Islam itu maju dan berkembang itu di masa Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi di kota Makkah itu sudah mulai digelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka kita mengadakan Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar kenduri, Pak, tapi kita ambil contoh tori tauladan yang ada pada Nabi. Contoh tori tauladan, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana zikir Nabi, bagaimana ibadah Nabi. Bukan hanya sekedar kenduri, tapi kita berakhlak dengan akhlak Nabi. Barulah tersenyum Nabi kita mengadakan maulid. Tapi sepulang maulid kita ribut dengan suami karena lambat buka pintu. Itu enggak jelas tuh. Kita pulang maulid ribut dengan tetangga, pulang maulid masih mencaci, pulang maulid masih meribah, pulang maulid masih berkata yang bukan-bukan, pulang maulid masih membenci. Itu gagal maulid nabinya, Bu. Ada dengar ibu-ibu? Maka jadikan Nabi ini uswatun hasanah, contoh tori tauladan yang baik. Maka Nabi ini digelarlah oleh ulama sufi insan kamil, manusia yang sempurna. Maka ini menjadi contoh yang dilakukan oleh keluarga Tengku Musdar ini, menjadi contoh bagi kita bahwasanya buktikan kita cinta kepada Nabi. Sebab semua ini karena Nabi, Bu. Adanya sawit itu karena Nabi. Adanya walid itu karena Nabi. Apalagi? Semuanya itu karena Nabi. Ayam itu ada karena Nabi. Ini kadang-kadang maulid Nabi yoyo kaye. Naik pula lambungnya mendengar maulid Nabi itu. Yang ayam mahalah, gula mahalah. Semua itu dari Nabi. Maka jangan kaye kenduri Nabi. Ini kadang-kadang kami adalah wajib ibu. Ada yang tak kisuah. Maulid Nabi kami fikir paha ayam rupa tawang. Di sihan cancak. Dibuat barabui cair, Pak. Kami fikir paha ayam rupanya terong Belanda dibuatnya. Kemudian dalam sanggen tu kadang-kadang telur tok dibuatnya. Kalau bisa ngomong lah telur tu ngomong dia. Ini lor kita aja nampak ini. Ayamnya itu bantai. Ini enggak. Waktu makan ayam kampung, ayam siam. Waktu maulid ayam potong. Ingin pula surga, enggak ada, Bu. Jangankan surga, tanda panah ke surga enggak jumpa. Makan sehari-hari ikan karang, maulid Nabi. Kenapa namanya ikan murah tuh? Ada cualir yang ada dibuatnya. Ini dusta cinta kepada Nabi. Maka keluarga Tengku Musdar ini menjadi contoh bagi kita. Maka Khalifah yaitu Abu Bakar Siddiq mengatakan, man azzama manin faqa bi maulidin Nabi dirhaman, barang siapa berinfak untuk maulid Nabi 1 dirham, maka dia dalam surga, teman Nabi nanti di dalam surga. Maka kalau mau surga harus berinfak untuk maulid nanti kita buat di posko, buat di masjid, buat di mana-mana do, berinfak. Sebab kita perlu bukti mencintai Nabi. Banyak cerita-cerita, Bu. Salah satu di negeri Syam itu ada seorang raja. Nama raja itu Abdul Malik bin Marwan. Jadi raja ini, Bu-ibu, ada punya anak. Anak laki-lakinya gagah tampan. Sedang bermain-main di pintu kerajaan. Bermain-main di pintu kerajaan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tengah naik kuda, Bu.
Rupanya kudanya itu remnya blong. Pikir kita mobil aja rem blong, rupanya kuda ada, Bu. Blong remnya. Nggak bisa lagi dikendalinya kudanya. Kudanya itu menuju ke pintu Raja Malik bin Marwan itu. Anak raja sedang bermain-main, tidak dapat direm laki-laki ini. Bom di lajangnya, mati anak raja, Bu. Anak raja kita tabrak. Kalau anak Pak Dandin aja kita tabrak, naik lambung kita sebelum jumpa dia. Ini anak raja ditabrak, Bu. Marah Malik bin Marwan itu. Cari laki-laki itu. Kalau dapat dia, saya bunuh sebagaimana dia menabrak anak saya. Ajudan yang mencari, Bu. Kemana kita lari kalau prajurit raja yang mencari? Dapat, Bu, laki-laki itu. Dibawa laki-laki itu. Wahai laki-laki, bersiap-siaplah. Karena kamu menabrak anak raja tersebut mati. Kata raja, kamu juga dihukum mati. Gundah laki-laki ini. Kemudian raja menunggu di istana dengan wajah penuh marah. Kalau jumpa mbo bunuh tahu saya kecil raja. Baputa-puta orang bangi, Bu. Kan berputar-putar di rumah kan? Suami ibu marah kan? Keluar enggak, ke dapur enggak, putar-putar di rumah kayak orang gila tuh. Jadi Raja Malik ini begitu juga. Mana dia? Dengan wajah yang marah. Laki-laki ini dalam hatinya sambil dipegang oleh prajurit ini, ada terbesit dalam batinnya, ya Allah, andai kata saya selamat dari hukuman mati Raja Malik bin Marwan, sepulang dari kerajaan akan saya buat kenduri maulid Nabi berbesar-besaran. Itu dalam hatinya, Bu. Sampai ke dalam istana, ketika berjumpa dengan raja, waktu awal kali Raja mencaliak wajah laki-laki itu yang tadinya marah, rupanya hilang marah menjadi tersenyum. Kecil Raja, wang ada doa apa ngasih ya? Indah Raja, mengajar kok bisa tersenyum? Apa ada hafal mantra? Apa orang dukun? Apa orang penyihir? Kok bisa berubah marah menjadi sayang? Indah, ambo orang biasa. Hai mengajar ambo bisa sayang orang? Caku ambo yoyo marah kepada engkau. Cuba ang kecen doa apa yang wang hafal nendak pai ke istina cako. Hai nak do, kadang orang dukun, nenek ang indah jo. Lalu kecil Raja kom, wahai anak muda, sampaikan kepada saya apa doa yang kamu baca sehingga hilang kemarahanku, membuat aku sayang kepadamu. Hai nak do Raja, sampaikan. Lalu laki-laki ini mengatakan, duhai Abdul Malik bin Marwan, di dalam perjalanan tadi saya bernazar, itu yang ada, kalau saya selamat dari hukuman bunuh matimu, sepulang dari kerajaan saya akan membuat maulid Nabi berbesar-besaran. Oh, kalau seperti itu, saya maafkan kamu. Ini uang 200 juta, pulang terus buat kenduri Nabi. Tuh, Bu. Dikasih dapet babi ni yang kepiang dulu, Ibu. Iko berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, Abu Lahab mendapatkan syafaat. Ibu-ibu kenal Abu Lahab kan? Pernah jumpa? Abu Lahab ini yoyo kurang aja. Luar biasa itu Pak Wo Nabi itu, Bu. Maka kalau ada kawan, saudara yang enggak setuju dengan kita, jangan ibati. Nabi lebih parah dipelaku oleh Abu Lahab. Tapi Abu Lahab ini sejelek-jelek Abu Lahab, dia pernah memerdekakan seorang budak ketika lahir keponakan Muhammad. Itu pun Allah berikan syafaat. Maka dalam satu riwayat dijelaskan, ibu-ibu, Abu Lahab ini dia diazab, tapi azab itu diringankan pada hari Senin. Maka Abu Lahab nggak ada yang lain doanya, Bu. Dia berdoa, ya Allah, kapan Senin, kapan Senin.
Dia Senin aja dia mau. Sebab kenapa? Hari Senin dia ringan azab. Abu Lahab kafir, gembira kepada Nabi, itu juga Allah berikan syafaat. Apalagi kita yang beriman, yang bertakwa, berakhlak dengan akhlak Nabi, kenduri pula untuk Nabi, ibu-ibu. Kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intisari Maulid Nabi, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Dengan apa timbulnya akhlak? Akhlak itu timbul daripada buah zikir, Bu. Maka berzikir banyak-banyak. Berzikir banyak-banyak. Nabi itu yang dilakukan Nabi. Maka akhlak Nabi ini dipuji dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu setinggi-tinggi akhlak yang agung. Kenapa akhlak Nabi ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Rupanya dia tidak pernah terputus daripada mengingat Allah. Kalau kami ada syair di sana, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yuraddiluhu fi syamti fatani. Hati Nabi tidak pernah tidur, yang tidur cuma dua mata, tidak ada berbayang di dalam matahari, Bu. Nampak yang di depan, nampak yang di belakang, gitulah lebih kira-kiranya. Jadi maknanya apa? Nabi ini tidurnya dia tidak lupa kepada Allah, hatinya hidup. Kita dalam pengajian tidur mata, tidur semuanya. Pikir kawan kita mati, rupanya tidur. Nitek ni dia sengap ni. Dalam pengajian dapat tidur. Enggak apa-apa, itu dapat pahala. Tapi jangan tiap malam tidur, enggak dapat kaji nanti. Mudah-mudahan kita semuanya dihidupkan dalam iman, dimatikan dalam iman. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.